Shalom, selamat malam, dimanapun kita berada. Kembali lagi dalam program Night Call GPIB, edisi Selasa 14 April 2026, bersama dengan saya, Pendeta Samuel Roberto Lintang, Pendeta Jemaat GPIB Jemaat Bethesda Marau, Bajem Eklesia SP1 Singkup. Sebelum kita merenungkan dan membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami bersyukur sepanjang hari ini Tuhan boleh menyertai kami. Sehingga sebelum kami menutup rangkaian sepanjang hari ini, kami akan membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya firman ini kami dapat mengerti, serta kami dapat melakukannya di tengah-tengah kehidupan saat ini. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk membaca dan merenungkannya. Di dalam nama Yesus, kami menyambut firman-Mu. Amin. Bacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dalam 2 Petrus pasal yang kedua, ayat 20 hingga ayat yang ke-22, saya akan membacakan untuk kita sekalian. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya dan dikalahkan, akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu lebih baik bagi mereka jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali ke muntahannya dan babi yang dimandikan kembali lagi ke kubangannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, ada seorang anak bersama ibunya sedang membeli buah di pasar. Sambil memilih buah yang akan dimasukkan dalam keranjang, ibunya berkata kepada anaknya, "Nak, pilihlah buah yang bagus." Begitu semangatnya memilih buah tanpa disadari bahwa anak ini memasukkan buah yang busuk dan buah itu tertutupi dengan buah-buah yang bagus. Usai mereka berbelanja, mereka pulang, sampailah mereka di rumah dan buah yang mereka beli tadi itu mereka simpan. Keesokan harinya, ibu dan anak itu membuka buah yang mereka simpan kemarin dan terkejut ketika menemukan buah yang dibeli semuanya menjadi busuk. Ternyata buah itu membusuk akibat satu buah yang busuk berdampak pada buah yang baik atau buah yang segar, semuanya menjadi busuk. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ternyata di dalam bacaan ini Rasul Petrus menyoroti bahaya yang terjadi dalam persekutuan di jemaat pada saat itu. Karena terdapat praktik-praktik dan sifat yang bertentangan dengan Allah. Tanpa dipungkiri bahwa umat lupa dengan karya keselamatan Allah melalui jalan penebusan Yesus Kristus di kayu salib, supaya setiap orang tidak binasa, supaya setiap orang merdeka dari dosa, terlepas dari kecemaran dunia ini. Namun inilah yang menjadi tantangan yang dihadapi umat, bahwa selalu ada saja dibayang-bayangi dengan dosa, akan selalu ada ketidakadilan, akan selalu ada ketidakbenaran, khususnya pada saat itu diperhadapkan
dengan para guru-guru palsu yang menyesatkan di tengah-tengah umat. Para guru-guru palsu ini akan memutarbalikkan kebenaran. Mereka pun akan berusaha supaya cara pandang umat pada saat itu tidak sesuai dengan pilar-pilar yang Rasul Petrus tanamkan. Oleh karena itu, saudara-saudara, sahabat GPB yang diberkati oleh Tuhan, ancaman ini yang akan merusak pertumbuhan rohani dalam persekutuan umat pada saat itu. Tanpa disadari bahwa dunia akan terus membangun sistem yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Yang artinya lebih mengutamakan diri sendiri, hidup dalam praktik-praktik dosa, hanya fokus pada kesenangan duniawi. Oleh karena itu, Rasul Petrus menekankan dalam ayat 20, yakni pengenalan akan Yesus Kristus, artinya orang-orang yang mengenal Yesus Kristus, percaya kepada Yesus, ia yakini bahwa keselamatan itu ada di dalam Yesus Kristus, tetapi menolak pada kebenaran Yesus itu. Dan kembali kepada praktik-praktik dosa. Dan inilah yang menjadi hal yang ditentang oleh Allah itu sendiri, supaya tidak terkontaminasi dengan kecemaran-kecemaran dunia ini, maka harus punya pengetahuan yang baik akan juru selamat, yaitu hidup yang sungguh-sungguh bersama dengan Yesus Kristus. Karena kematian dan kebangkitan yang kita peringati beberapa waktu yang lalu membuat supaya saat ini kita menjadi orang beriman, umat jemaat saat ini dengan sungguh-sungguh, bahkan iman itu adalah menjadi pondasi atau dasar untuk hidup dalam kebenaran. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, menutup rangkaian sepanjang hari ini, kita dapat belajar bahwa satu-satunya kebenarannya hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tidak cukup punya pengetahuan yang baik kalau tidak membangun relasi yang khusus bersama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Bangun hubungan yang intim, bangun kedekatan bersama dengan Tuhan, dan itulah menjadi dasar dan pondasi iman kita saat ini. Walaupun dunia ini akan terus memberikan kenyamanan, walaupun dunia ini akan membuat pertumbuhan iman kita terhambat, maka kita harus berupaya untuk tidak ikut dalam arus dunia, melainkan lawanlah arus dunia. Bahkan jangan sampai kita tercemar dengan hal-hal yang ada di dunia ini, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Serta berbuahlah yang baik dimanapun kita berada. Karena Tuhan ingin kita berdampak di dalam dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa firman ini mengingatkan kami supaya di tengah ancaman dunia ini yang membuat kenyamanan di dalam kehidupan kami, membuat kami kembali lagi tercemar akan dosa. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus adalah kebangkitan iman kami, agar kami hidup dan sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus berkati, kalaupun kami sudah melewati sepanjang hari ini, banyak yang kami dapatkan. Oleh karena itu Tuhan, perkuatkanlah iman kami, perkuatkan relasi kami bersama dengan Tuhan Yesus, perkuatkanlah relasi kami dengan sesama. Ajarkan kami untuk tetap mengasihi satu dengan yang lain, berbuah dengan baik dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di surga, Engkau juga boleh memberkati setiap pekerjaan-pekerjaan yang kami sudah lalui. Apa yang kami tanamkan pada nantinya akan berbuah dengan yang baik. Terima kasih ya Tuhan, berkati keluarga kami, berkati harapan kami,
berkati apa yang kami rancangkan bersama dengan Tuhan. Kalaupun pada malam hari ini kami akan beristirahat, Tuhan berkati, jaga dan lindungi sepanjang malam hari ini. Dan pulihkan tubuh kami agar besok kami bisa dibangunkan dengan tubuh yang diberkati. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa dan sembah kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, bahkan sepanjang malam hari ini, ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Demikianlah night call kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.